Baik, pada malam ini akan diadakan tutorial mata kuliah rekayasa optik. Ah, se- Kami berdua asisten, saya Valentino sebagai asisten kelas 02 dan Kak Ilham sebagai asisten K01. Hari ini kita akan membahas PR sebagai bahan persiapan untuk ujian pada hari Jumat nanti. Nanti saya akan membahas soal nomor 1 dan 2 yang merupakan persamaan gelombang dan Kak Ilham akan membahas persamaan soal nomor 3 yang merupakan relasi dari gelombang. Oh, baik. Apakah screen-nya sudah screen-nya udah bisa lihat dia belum? Bang, Lalu, apakah screen-nya sudah bisa terlihat? aman bang, aman bang. Oke. Baik, saya mulai ya untuk soal tugas yang pertama ya. Nah, ya, soal pertama ini merupakan intensitas medan listrik dari gelombang elektromagnetik magnetik pada free space yang merupakan ruang vakum dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. Nah, jadi dalam kita bisa lihat ya ini merupakan suatu persamaan gelombang dan ini terdapat beberapa parameter yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, ini yang E0. Yang pertama ini merupakan amplitudo dari gelombang listrik. Eh, Sorry, amplitudo dari medan listrik. Kemudian nilai K ini adalah bilangan gelombang yang merupakan di mana persamaan dari 2 kali Pi dibagi dengan lambda dengan satuannya 1/meter. Kemudian Z itu merupakan arah rambat gelombang. Kemudian omega itu merupakan frekuensi sudut, ya di mana dia akan mengatur kecepatan gelombang bergerak. Kemudian T merupakan waktu dan epsilon ini merupakan fase awal gelombang, yang di mana titik awal dia bergerak. Kemudian di sini kita bisa lihat ada di dalam kos ini merupakan suatu ini disebut sebagai fase gelombang. Baik, kemudian kita ada lihat di sini ada tanda S hat gitu ya, S topi gitu. Ini merupakan arah perambatan dari gelombangnya. Dan seperti yang kita lihat ya, kalau misalnya dalam bentuk persamaan yang begini, maka ini sumbu S-nya begini, kemudian arah sumbu Z-nya itu begini. Jadi yang S hat ini merupakan arah osilasi dari gelombang tersebut. Oke, kemudian pertanyaan pertama itu adalah cepat rapat gelombang. Oke, rumusnya adalah seperti berikut, yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi, di mana lambda itu bisa kita dapat dari nilai parameter K, dan di mana K itu pada soal adalah 6, kemudian kita masukkan 2pi bagi 6, kemudian frekuensi itu kita bisa dapat dari omega per 2pi. Dan nilai omeganya kan kita tidak tahu ya, jadi kita bisa buat itu sebagai variabel saja. Kemudian kita lakukan perkalian, di mana 2pi sama 2pi dimatikan, sehingga mendapatkan itu hasilnya adalah omega bagi omega per 6 meter per second. Kemudian yang kedua itu adalah frekuensi gelombang elektromagnetik. Sesuai dengan rumus yang seperti yang kita ketahui, frekuensi omega sama dengan 2 pi kali frekuensi. Sehingga frekuensi sama dengan omega dibagi 2 pi hertz. Maaf, soal tempatnya agak ribet. Oke, kemudian dalam mengerjakan soal ujian nanti itu untuk satuan itu harus ditulis sesuai dengan informasi yang didapat dan usahakan itu satuannya dalam bentuk satuan SI. Oke, kemudian yang ketiga itu ada panjang gelombang elektromagnetik. Kalau panjang gelombang itu merupakan lambda dan kita bisa dapat dari bilangan gelombang yang diketahui. Lambda sama dengan 2pi bagi K sama dengan 2pi per 6 sama dengan pi per 3 meter. Kemudian yang keempat itu ditanya intensitas medan magnet.
intensitas medan magnet itu merupakan B dengan satuannya Tesla. Dan untuk mendapatkan B itu kita hanya mengambil nilai amplitudo dari amplitudo dari E0 itu dibagi dengan C. Sehingga didapat ini 94,25 dibagi 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan hasilnya sekian 3,14 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Kemudian rata-rata dari densitas plus energi gelombang. Karena ini ada rata-rata maka dia merupakan ini kalau di dalam rumus kan bakal disebut sebagai intensitas. Densitas plus energi gelombang itu variabel yang S itu jadi dalam bentuk rata-rata menjadi intensitas dengan rumus begini. Masukkan parameternya setengah dikali C-nya itu adalah kecepatan cahaya di mana 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian, karena tadi disebutkan bahwa dia dalam bentuk free space atau ruang vakum, maka kita menggunakan nilai nilai dari permisivitas dalam ruang vakum, yaitu 8,85 kali 10 minus 12 F per M, dikali dengan amplitudo kuadrat, yaitu 94,25 kuadrat, hingga mendapatkan hasil 11,79 watt per meter. Oke, seperti yang kita ketahui ya, dalam turunan persamaan Maxwell itu di mana nilai C itu didapat itu kan dari persamaan ini ya. C sama dengan 1/akar permeabilitas ruang vakum dan dikali dengan permisivitas ruang vakum. Ya, di mana permeabilitas ruang vakum itu adalah ukuran kemampuan medium untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dan kalau permisivitas itu dia untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Jadi yang di kanan itu merupakan untuk menyimpan nilai E dan yang di kiri itu merupakan variabel untuk menyimpan nilai B pada magnet. Dan hasil dari akar ini didapat sama dengan 3 kali 8 meter per second. Ini merupakan asal mula nilai kecepatan cahaya didapat. Oke, mungkin untuk nomor satu itu begitu dan kita akan coba melihat bagaimana hubungan pengaruh dari parameter-parameter dalam bentuk gelombang. Oke, ini merupakan tampilannya. Jadi kita bisa lihat ya kalau misalnya ini merupakan tampilan, ntar saya buka dulu. Oke, oke kita bisa lihat ya karena ini kan yang ini merupakan persamaan gelombang dari nilai Z sama dengan 5 ya sumbu Z sama dengan 5 kali cos KS kurang omega T. Ya, kita lihat ya kalau di dalam sumbu S ini merupakan arah gerak gelombangnya dan Z itu merupakan dia arah osilasinya. Dan apa yang terjadi jika misalnya terjadi perubahan parameter K itu kita dapat lihat dalam bentuk ini. Seperti yang kita ketahui, kita lihat terdapat perubahan yaitu perubahan kerapatan. Hal ini sesuai dengan rumus dia yaitu bilangan gelombang sama dengan 2 pi per lambda. Bagaimana jika terjadi perubahan pada bentuk omega? Omega itu dia akan merepresentasikan seberapa cepat gelombang itu akan bergerak. Jadi misalnya jika kita mau coba menggunakan gelombang omega itu 0,1 ya, dan kita lihat perubahan dalam waktunya. Ini kita bisa lihat bahwa gelombang itu dia bergerak ke kanan itu sangat lambat. Tapi bagaimana jika kalau kita ubah W-nya itu dalam angka yang sangat besar gitu ya. Nah, kita lihat bahwa gelombang itu bergerak dengan sangat cepat. Jadi W itu menentukan kecepatan gerak dari gelombang tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanya tidak mengenai persamaan gelombang?
Aman ya berarti ya nomor satu ya. Baik, sekarang saya akan lanjut ke persamaan nomor dua. Oke, pada soal nomor 2 ini kita membahas mengenai hubungan dari sifat refleksi dan transmisi gelombang. Jadi yang kita lihat bahwa dari soal ini dia gelombang elektromagnetik berpropagasi atau berambat pada dari medium satu dengan emisi nilai nilai E-nya nilai permisivitasnya adalah sekitar 9 kali permisivitas ruang vakum sepanjang sumbu jet itu dalam bentuk begini ke arah kanan. Kemudian gelombang tersebut datang pada bidang normal. Bidang normal itu merupakan bidang ini yang garis S ini dengan medium pada medium 2. Jadi yang kedua ini adalah nilai permisivitasnya adalah 4 kali permisivitas ruang vakum. Kemudian diketahui gelombang datang itu dalam bentuk persamaan begini, yaitu E0I dikali cos K1Z kurang omega TS. Jika diketahui nilai amplitudonya adalah dari amplitudo dari medan listrik yang pertama adalah 0,1 volt per meter pada antarmuka dengan kecepatan omeganya 300 megawatt per second. Tentukan koefisien refleksi yang merupakan rasio dari medan listrik reflektif dan medan listrik datang. Nah, ini yang datang, yang I itu yang datang. Oke, jadi pertama kita masukkan dulu parameter-parameter yang diketahui yaitu 0,1, kemudian K1Z-nya itu tidak diketahui, kemudian omeganya kita masukkan 300 kali 10 pangkat 6 karena ini adalah megawatt, kemudian S. Oke, kalau misalnya ini ada perubahan, ada perbedaan satu, perbedaan polaritas antara nilai yang kanan omega T dengan K1Z, maka itu arah gelombangnya akan bergerak ke kanan. Tapi kalau misalnya nilai ini polaritasnya sama, negatif omega T sama negatif K1Z, maka dia akan bergeraknya ke kiri. Begitu juga K1Z ditambah omega T, dia akan bergerak ke kiri. Oke, yang pertama A itu kan dia dikasih tahu ya kalau koefisien refleksinya itu merupakan E0R rasio dari E0R dan E0I ya. Maka kita tinggal bagi aja sesuai dengan rumus ini maka itu merupakan V2 kurang V1 dibagi kecepatan kedua pada tambah kecepatan pertama. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa kecepatan ini dapat direpresentasikan dalam bentuk rumus yang sama dengan awal mulanya terciptanya rumus kecepatan cahaya, yaitu satu dibagi dengan permeabilitas dikali dengan permisivitas. Dalam bentuk begini, kemudian kita tinggal masukkan informasinya. Yang permeabilitas pertama itu 9 ruang vakum, kemudian yang kedua itu adalah 4 ruang vakum. Nah, pada bagian ini kita menggunakan asumsi bahwa nilai nilai permeabilitas dari yang pertama, kedua itu sama dengan nilai permeabilitas dari ruang vakum. Sehingga kita dapat melakukan simplifikasi yang dimana kita dapat mengeluarkan nilai permeabilitasnya, lalu kita coret dan sehingga tersisa hanya nilai permisivitas. Berdasarkan nilai permisivitas ini kita masukkan dari persamaan-persamaan sebelumnya yang telah diketahui. Sorry. Yang diketahui yaitu permisivitas yang pertama itu 4 dari permisivitas ruang vakum, yang permisivitas kedua itu adalah 9 dari permisivitas ruang vakum, dan kita dapat hasilnya adalah 1/5. Kemudian yang kedua itu B, koefisien transmisi. Transmisi ini kita dapat dari persamaan N0T dibagi dengan N0I. Sesuai dengan persamaan diketahui, itu adalah 2V2 dibagi V2 tambah V1. Kita masukkan ubah persamaan V2 menjadi rumus permeabilitas dan permisivitas dengan asumsi yang sama, yaitu permeabilitas 1 sama dengan 2 sama dengan ruang vakum. Lalu kita keluarkan permeabilitasnya, dapatkan hasil 6/5. Kemudian yang ketiga itu ditanya adalah, ini adalah persamaan gelombang yang reflektif.
Jadi di sini kita minta menghitung nilai nol amplitudo dari medan listrik yang direflektifkan dan nilai bilangan gelombang yang pertama pada medium pertama. Oke, jadi kalau misalnya tadi kan dalam bentuk gelombang ini kan dia katanya sepanjang arah jet dia kan bergerak begini. Dia kan bergerak begini ya. Berarti ini ada perbedaan polaritas antara KS dan WZ-nya. Dan kalau misalnya dia reflektif, dia pasti kan akan berlawanan arah dengan masukan. Jadi kalau misalnya dia berlawanan arah, maka dia nanti nilai KS atau WZ-nya itu bakal dalam polaritas yang sama. Sehingga maka pada bagian ini itu kita menggunakan K1Z tambah omega T. Kalau yang medan listrik masukan itu tadi kan K1Z kurang omega T ini berarti ke kanan. Kalau misalnya yang reflektif itu menjadi ke kiri karena dia itu mantul mantul ke arah yang berlawanan gitu. Maka ini di sini menjadi tambah. Oke, tinggal masukkan aja yang berdasarkan nilai nilai koefisien refleksinya itu 1/5 dikali dengan medan listrik yang masuk itu 0,1. Hingga kita dapat itu sekitar 0,02 volt per meter. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan nilai bilang gelombang itu hanya menggunakan rumus K1 sama dengan omega dibagi V. Dan kita bisa menggunakan persamaan bahwa V itu adalah 1/akar dari permeabilitas pertama dikali dengan permisivitas pertama. Lalu kita asumsikan, menggunakan asumsi permeabilitas sebagai ruang vakum. Dan yang permisivitas yang pertama itu menjadi 3 dari permisivitas ruang vakum. Ini didapat dari soal tadi. Dan kita melakukan kalkulasi sehingga mendapat hasilnya itu 3 rad per meter. Ini satuannya dalam bentuk 3 rad per meter. Dan kita masukkan dalam bentuk begini. ERZT sama dengan 0,02. Ini didapat dari E0R yang pertama. Kemudian dikali dengan cos KZ, K1Z itu ada 3 kali Z, ditambah 3 kali 10⁸ T, ini tadi omega yang diketahui dalam, kemudian SH V per M. Baik, kemudian yang ditanya, ya bagian D itu persamaan gelombang medan listrik transmisi, ini seperti ini, dan kita pada saat ini kita menggunakan nilai K2Z, yang dimana karena transmisi itu dia itu sudah dalam ruang medium 2, ini yang transmisi. Dan karena arahnya sama dengan arah medan gelombang yang datang ke kanan, maka dia itu menggunakan K2Z dikurang omega T, beda polaritas. Kemudian kita untuk mencari nilai amplitudonya tinggal N0T sama dengan koefisien yang tadi sebelumnya dikali dikali dengan medan listrik dari masukan sama dengan 6/5 dikali 0,1 sehingga didapat itu 0,12 volt per meter. Kemudian untuk mencari bilangan gelombang yang kedua itu sama dengan omega dibagi V. Masukkan parameter-parameter yang diketahui didapat itu sama dengan 2 rad per meter dan masukkan dalam persamaan gelombang medan listrik transmisi sebagai berikut. Medan listrik yang ditransmisikan dalam domain dalam perubahan Z, T sama dengan 0,12 cos 2Z kurang 3 kali 10⁸ T dalam arah perabatan S volt per meter. Kemudian yang E itu ditanya merupakan rata-rata densitas flux energi gelombang transmisi pada medium 2. Kita menggunakan rumus yang intensitas ini yang merupakan rata-rata dari S, sehingga masukkan variabel-variabelnya setengah, kemudian E2 itu merupakan 4 dari E0, V2 itu dapat didapat sebagai berikut, kemudian N0T itu merupakan begini di kuadrat, dan cos ini kita asumsikan karena dia dalam tegak lurus, kita asumsikan dia dalam
sebagai nol aja. Sehingga didapat tuh hasilnya itu 3,82 kali 10 pangkat minus 5 watt per meter kuadrat. Sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Halo, halo? Aman, Kak. Aman, oke. Berarti lanjut ya. Oke. Kak Ilham, Yuk, sekarang saya stop share screen, lanjut ke Kak nomor 3 ya Kak. oke. Bentar ya. Eh, lupa lagi. Oh iya. Oke. Oke, selamat malam. Sini gue bakal menjelaskan yang nomor 3 ya. Atau yang pada dasarnya itu diminta buat ngasih tahu atau nyari membuktikan ada dua persamaan Fresnel buat kasus polarisasi gelombang yang tegak lurus bidang insiden gitu ya. Dan ada diminta juga buat nunjukin bahwa buat kasus ini itu nggak ada sudut Brewster. Nah, oke. Nah, ini mungkin jelasin dari awal, dan mungkin sebelumnya gue, sorry, baru pakai pentel, jadi agak, mungkin kalau agak kelangki atau gimana, ya tolong harap maklum gitu ya. Nah, mungkin pertama-tama di sini, kalau pada dasarnya sebenarnya buat nurunin si persamaan Fresnelnya, kita cuman ngelakuin dua hal aja sih. Jadi pertama kita ninjau syarat batas, sama kita cuman perlu, pertama kita ninjau syarat batas, sama kedua kita tinggal nyelesain persamaan aljabar yang kita dapetin gitu setelah kita mengaplikasikan syarat batasnya. Jadi aljabar aja gitu, kayak tambah, kurang, bagi, kali gitu dan sebagainya buat dapetin persamaan. Nah, pertama, mungkin apa itu syarat batas? Well, syarat batas itu ya kita kan ini punya suatu gelombang yang datang dari satu medium ke medium lainnya kan. Nah, kita nggak bisa berharap gitu bahwa gelombang yang datang itu bakal misal sama dengan nanti dia tertransmisinya jadi gelombang yang gimana gitu. Karena mediumnya kan berbeda. Nah, terus bagaimana perbedaannya? Ya itu yang diatur oleh syarat batas. Di sini batas yang dimaksud di syarat batas itu adalah si batas ini nih, si bidang batas, atau yang kalau di gambar ini adalah bidang XY gitu ya. Jadi di sini bidang batas. Nah, mungkin kadang agak ketukar-tukar juga dengan bidang insiden gitu. Kalau bidang insiden itu adalah di gambar ini itu bidang XZ gitu ya. Jadi ada bidang batas itu beda dengan bidang insiden. Kalau di sini bidang insidennya adalah XZ. Kalau bidang batas itu ya antara medium satu dengan dua. Kalau bidang insiden itu adalah bidang tempat si pemantulannya terjadi gitu. Jadi kalau vektor, misal vektor, semua vektor-vektor inilah gitu ya. Kalau kita kita punya bidang gitu, misal bidangnya gini, ya bidang inilah yang disebut sebagai bidang insiden gitu. Jadi bidang di mana vektor insiden, refleksi sama transmisinya itu terjadi. Nah, si syarat batas itu sebelumnya mungkin biasanya di minggu pertama itu udah diturunin dari persamaan Maxwell. Beberapa di antaranya, yang pertama itu adalah syarat yang mengatur antara gelombang atau medan listrik yang tegak lurus. Dan syaratnya adalah konstanta permitivitas ya di medium satu dikalikan dengan medan di medium satu itu akan sama dengan permitivitas di medium 2 dikalikan medan di medium 2. Dan ini maksudnya yang bagian yang tegak lurus.
gitu. Nah, di sini apa maksudnya tegak lurus? Tegak lurusnya itu ya terhadap si bidang batasnya. Jadi dia itu maksudnya, misal ini kan mantulnya tuh di sini nih. Nah, misal ada sebuah medan listrik yang misal bentuknya, misalnya di sini bentuk medan listriknya tuh gini nih. Nah, yang maksudnya tegak lurus itu adalah medan listrik yang arahnya ke sini gitu. Jadi tegak lurus dari bidang batas. Ini yang tegak lurus. Sedangkan kalau untuk yang misal medan listrik yang di sini itu adalah medan listrik yang paralelnya gitu ya. Jadi maksudnya tegak lurus dan paralel tuh itu. Terus kedua ada syarat batas sama untuk yang tegak lurus tapi buat magnet itu adalah medan magnet satu yang tegak lurus di medium satu akan sama dengan medan magnet di medium 2 yang tegak lurusnya. Terus buat yang bagian paralel, kalau untuk medan listriknya, dia itu akan sama antara medium satu dengan medium 2. Dan yang terakhir, syarat batasnya buat medan magnet yang paralel terhadap bidang batas, itu satu per permeabilitas dari medium satu dikalikan dengan medan magnet di medium satu yang paralel akan sama dengan satu per permeabilitas medium 2 dikalikan medan magnet di medium 2 yang paralel juga. Nah, dari syarat-syarat ini, dari syarat-syarat ini, kita bisa nanti ya tinjau gitu ya masing-masing si gelombangnya, dan kita dapat beberapa persamaan gitu yang bisa kita utak-atik. Nah, tapi sebelum itu, gue mau meng-highlight bahwa nanti kan sebenarnya apa sih gitu maksudnya medan listrik di misal di medium satu yang paralel gitu kan. Karena di sini kan kita lihat ada tiga gelombang yang berbeda nih. Ada gelombang yang datang, gelombang yang dipantulin, sama gelombang yang ditransmisiin. Maka misal gue ambil contoh buat yang tiga ini, si buat yang di medium satu, maka kita bisa lihat bahwa ada dua gelombang gitu. Jadi kedua gelombangnya perlu ditambahin. Makanya nanti bentuknya tuh kira-kira misal E, yang insiden itu ditambahkan dengan yang radiasi, yang refleksi, baru dia sama dengan yang di medium 2 cuman ada yang ditransmisikan gitu. Gitu ya. Misal itu ini contoh buat yang bagian yang paralel. Nah, terus selain itu juga kalau buat si persamaan gelombang itu kan kalau kita jabarin sebenarnya dia itu ya sebuah vektor yang ada bentuk sinusoidal gitu kan. Jadi dia punya amplitudo, misal yang insiden tuh biasanya kan dia punya amplitudo gitu ya, E0 I, dan dia punya faktor sinusoidal, biasanya bentuknya EI K I R min omega T gitu kan. Tadi yang mungkin sama kalian juga udah dijelasin. Nah, ketika kita nanti nambah-nambahin gitu ya di masing-masing persamaannya, maka kan nanti bentuknya gini nih. Misal buat yang persamaan ini, E1 plus ER sama dengan ET ini, kan nanti kira-kira bentuknya misal gini, E0 I, E, I, bla 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 gitu ya, tambah E0 R, E, I, bla bla bla, sama dengan E0 T dikalikan E, I, bla 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 gitu kan. Nah, kebetulan nih karena dia nanti bertemu di titik bidang batasnya, maka si faktor pangkat I-nya tuh dicoret aja gitu. Makanya nanti kita tinggal dapetin bentuk si di bidang batasnya tuh cuman eh, basically hubungan antara amplitudonya aja gitu. Jadi nanti kayak misal di yang paralel ini bisa jadi bentuknya gini gitu. E0 R sama dengan E0 T gitu. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, baru mungkin sekarang kita coba tinjau secara lebih rinci buat masing-masing persamaannya. Oke, buat yang pertama tadi
kita lihat ini ya. Untuk, oh ya, sebelumnya kita diminta buat meninjau sebuah gelombang itu yang polarisasinya perpendikular terhadap bidang. Nah, polarisasi, nah, di sini maksudnya perpendikular itu terhadap bidang, beda lagi, bukan bidang batas, tapi bidang insiden gitu. Jadi, makanya kalau di sini kita lihat, misal ini bidang insiden kan bentuknya misal gini gitu ya. Nah, polarisasi itu ditentuin oleh, biasanya kita refer adalah arah dari si medan listriknya gitu. Makanya di sini kalau kita lihat kan bidang bidang insidennya itu kertas kita gitu ya atau layar kita. Nah, maka si medan listriknya itu arahnya tegak lurus dari layar gitu. Jadi keluar atau ke dalam. Nah, di sini semua medan listriknya kebetulan ditunjukinya ke luar ya. Jadi ke arah kita, keluar layar atau ke arah kita. Nah, gitu. Nah, di sini kita lihat ada tiga gelombang seperti yang gue bilang, dan sebenarnya untuk nentuin arah arah medan listrik sama medan magnetnya itu sebenarnya agak bebas gitu. Yang penting konsisten. Jadi kan dia arahnya ke sini nih. Misal buat yang insiden. Nah, sebenarnya kita agak bebas sih mau naruh si medan listriknya, misal ini kan keluar, tapi bisa aja kita naruh ke dalam. Tapi tentu nanti misal medan magnetnya ya beda gitu, nggak ke bawah sini, tapi jadinya misal ke sana gitu. Jadi sebenarnya ini tergantung kalian konvensinya gimana, tapi ya kalau mau gampang mungkin bisa ikutin yang udah ada contohnya gitu, misal di PPT. Nanti misal kalian ditanya di ujian gitu ya, mungkin lebih gampang ya, ikutin yang udah ada. Tapi sebenarnya in principle bebas gitu, selama nanti kan tetap arah rambatnya ke situ gitu ya. Gitu sih. Nah, oke. Sekarang mungkin kita bisa tinjau buat si syarat yang pertama. Oke, buat yang pertama, oke mungkin sebelum jauh-jauh lagi, kalau ada yang nanya, mungkin bisa apa ya, ngomong aja gitu ya. Nah, mungkin buat yang pertama, tadi kan gini ya, epsilon satu E1 yang di tegak lurus, sama dengan E2, medan listrik yang di kedua yang tegak lurus. Nah, yang epsilon yaitu konstan aja. Terus buat yang si medan listriknya itu bisa kita jabarin kayak tadi, dia itu adalah pertama medan listrik insiden ditambah medan listrik yang reflected, dan kita ambil yang bagian arah Z-nya gitu ya. Ini buat nandain aja. Sama dengan nanti epsilon medium 2 dikalikan dengan amplitudo dari yang T-nya ke arah Z. Gitu. Nah, kalau kita lihat arah Z itu kan ke sini ya, gitu, yang tegak lurus gitu. Nah, kalau kita lihat kan arah si medan listriknya ke layar kita. Jadi sebenarnya nggak ada bagian dari medan listrik ini yang arahnya ke arah Z gitu. Dia sama sekali tegak lurus gitu antara dengan si Z ini. Maka ya buat yang syarat ini sebenarnya nggak guna sih. Jadi sebenarnya nol karena nggak ada gitu ya. Sama dengan E2 dikali nol gitu. Karena di yang sini juga nggak ada gitu. Tegak lurus juga. Jadi dari yang pertama ini sebenarnya kita cuma dapat nol sama dengan nol gitu. Nah, terus yang buat yang kedua ini mungkin mulai lebih menarik gitu ya, dan agak lebih ribet. Buat yang kedua, kita lihat si medan magnet di medium satu, jadi ada yang insiden ditambah dengan yang reflected. Kita lihat yang nanti kita pengen lihat yang bagian Z-nya itu akan sama dengan bagian medan magnet yang nanti arah Z-nya gitu ya, di medium 2. Nah,
di sini kita kita perlu tinjau masing-masing. Misal gua ini gua hapus dulu. Nah, misal buat yang insiden nih, yang insiden itu medan magnetnya kita lihat dia letaknya ada di sini nih, ini kan. Terus kita pengen lihat berapa bagian dia yang arahnya ke Z gitu. Maka dari itu kita perlu main-mainin trigonometri gitu ya sedikit. Misal kita buat mempermudah kita bisa kasih garis-garis, terutama garis-garis yang tegak lurus. Mungkin mau kasih garis tebal aja biar putus-putus ini ya. Terus, nah di sini kita bisa lihat gitu ya. Ini kan terus ada garis yang sejajar dengan arah rambatnya, dan ini garis yang tegak lurus rambatnya. Nah, di sini kita lihat theta theta insiden tuh letaknya kan di sini. Berarti dia dia akan sama besar dengan theta apa sudut yang ini gitu, antara garis ini dengan garis yang ini gitu. Theta insiden. Nah, karena dia itu tegak lurus dengan ini, maka ini sama dengan 90 minus theta insiden gitu kan. Nah, berarti ini juga besarnya theta i gitu kan. Nah, maka dari itu buat bagian medan magnet yang incoming terus yang bagian ke arah Z, berarti yang gini gitu ya, B arah Z-nya itu kita kaliin sin gitu kan. Kita pengen kaliin pakai sin sin dari theta i-nya gitu. Maka kita dapat dia itu berarti jadinya bentuknya B0 dari yang insiden dikalikan sin theta insiden. Nah, sama juga dengan yang reflektif. Kalau kita tinjau, kita kasih garis-garis bantu gitu ya. Ini ada arah rambat, ini tegak lurus arah rambat. Kita lihat theta insidennya itu sama dengan bagian yang ini. Theta refleksinya itu sama dengan bagian yang ini nih. Nah, berarti ini theta reflected, ini juga nanti dengan prinsip yang sama, ini juga theta reflected nih. Besarnya reflected juga. Maaf. Nah, dengan begitu, oh ya, nah dengan begitu sebenarnya ini juga theta ini juga besarnya kayak theta reflected. Maaf. Theta reflected gitu. Nah, dengan begitu, atau saya geser lagi, ini juga theta reflected gitu ya. Maaf, kurang kelihatan. Tapi intinya nanti buat dapetin elemen apa atau proyeksi yang ke arah Z-nya itu dikalikan BR sin theta gitu. Nah, jadi ini buat yang bagian reflektednya juga B0R sin theta reflected. Tuh. Nah, sama juga di sini, ya prinsipnya sama gitu ya. Aduh, jelek maaf. Tapi intinya ini theta transmisi, ini juga theta transmisi. Dapat juga ini arah sinnya juga gitu ya. Jadi ini B0 yang T dikali sin theta T gitu ya, theta transmisi. Nah, terus kita perlu ingat juga dari di PPT-nya lihat aja gitu ya. Ada salah satu syarat yang yang menghasilkan bahwa theta i itu sama dengan theta r gitu. Jadi sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Makanya nanti ini sama ini kita bisa grup bareng. Katakanlah theta insiden aja gitu biar gampang. Itu dikalikan B0i tambah B0R. Tuh, sama dengan B0T sin theta T gitu. Nah, ini nanti sebenarnya ada harus disederhanakan lagi, tapi ya nanti aja mungkin kita hold-nya di sini dulu. Terus lanjut lagi buat yang syarat, bentar, syarat kedua sama ketiga. Oke, syarat kedua sama ketiga. Ya,
kedua sama ketiga sama keempat maksudnya, sorry. Ketiga sama keempat. Buat yang ketiga, kita dapat tadi, sekarang kita masuknya ke syarat batas yang paralel. Jadi yang tadi awalnya, kalau gue tulis lagi, yang medan listrik paralel di satu sama dengan medan listrik paralel di dua. Nah, berarti kalau ya lebih spesifik lagi, di medium satu ada dua, yang bagian insiden sama bagian reflected gitu ya, sama dengan yang di medium 2 yang itu cuma ada transmisi doang. Tapi sekarang kita, kalau tadi kan ke arah Z, karena Z itu perpendikular dari bidang batas. Sekarang kita pengen tinjau yang ke arah atau yang berada di bidang eksi. Karena bidang eksi itu yang paralel dengan si bidang batas. Ingat, bidang batasnya itu yang ini. Yang ya bentuk inilah ya, bidang batas. Nah, oke. Kalau di sini E0R dan E0I kita lihat ya dia kan ke arahnya ke arah kita gitu ya, ke arah keluar layar. Ya, dia sepenuhnya paralel gitu. Jadi sebenarnya kalau ini simpel sih. Langsung bentuknya tinggal jadi E0I tambah E0R sama dengan E0T aja gitu. Gitu, gini aja. Dan yang terakhir buat yang syarat keempat, tadi gue tulis lagi 1/1 yang paralel sama dengan 1/2 yang paralel juga. Nah, kalau di sini itu sama, kita harus melakukan beberapa proyeksi karena nggak semuanya itu paralel. Misal, kalau gue iniin, ini kan jadi 1/1, terus ada ya bagian yang ini ya, bagian yang I dan bagian yang R. Pertama, kalau buat bagian yang yang insiden, kita pengen lihat berarti yang ke arah sini tuh, yang ke arah sini tuh berapa sih gitu kan. Nah, di sini kita lihat itu harusnya tadi kan ini theta ke sini, tadi ada theta i, ini theta i juga ya. Berarti kalau yang ke arah sini itu adalah BI cos theta gitu kan. Cos theta i gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini sekarang adalah B0i cos theta i. Nah, tapi jangan lupa bahwa dari tadi kita mainnya semua proyeksi B-nya tuh yang perpendikular itu kan ke arah Z semua nih, Z positif semua. Makanya kita tadi positif terus gitu. Tapi sekarang si medan magnetnya itu ada yang ke bawah, ada yang ke atas gitu kan, ke arah X positif, ada yang ke arah X negatif. Jadi sekarang kita perlu memperhatikan sign atau arah gitu ya. Sekarang kalau ini ke bawah itu bisa aja kita anggap sebagai negatif. Tuh, jadi minus B0i cos theta i, terus yang ini ke atas gitu kan. Proyeksi dari B-nya itu kalau kita lihat, misal ini theta R ke sana, berarti ini theta R juga. Ini 90 minus theta R, dan ini theta R juga. Berarti ini adalah BR cos theta R. Gitu. Jadi plus B, B0R cos theta R. Sama dengan 1/2. Ya, you can do the same. Yang ini itu adalah BT cos theta T juga. Nah, harusnya gitu. Oh iya, nah, minus, ingat tadi ada minusnya. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin kita bisa agak sederhanain dikit. Jadi, tadi sama theta I dan theta R itu satu dan sama gitu ya. Maka mungkin kita bisa
lebih permudah. Jadi cos theta I-nya keluar, cos theta I-nya keluar, ini dibagi mu 1, terus ini mungkin biar gue nggak mau ada negatif aja, biar biar enak gitu. Jadi ini gue keduanya kali negatif gitu ya, kanan kiri kali negatif. Jadi B0I dikurang B0R sama dengan ini ada cos theta T per mu 2 dikalikan apa nih? B0T. Udah gitu. Gitu. Nah, ini tadi eh, hasil dari persamaan yang apa syarat yang ketiga, ini hasil dari syarat yang keempat. Nah, habis ini sebenarnya kita tinggal utak-atik secara aljabar. Tapi sebelum itu eh, kita perlu ini memperhatikan kan soalnya itu nanti mintanya si E0R per E0I itu kan nanti dalam bentuk bla 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 itu nanti ada alfa, ada beta gitu ya. Jadi ya enaknya sih di sini kita coba define dulu apa sih emang alfa sama beta. Nah, sebenarnya itu kan konvensi aja ya. Jadi terserah kita. Tapi kalau di PPT atau dia di mata kuliah ini alfanya itu kita ambilnya sebagai cos theta T dibagi cos theta I. Dan betanya itu sama dengan perbandingan mu 1 V1 dibagi mu 2 V2. Nah, atau seringkali sebenarnya medium kita itu nggak magnetik, jadi mu 1 sama mu 2-nya sama. Jadi itu sama ya kira-kira sama dengan V1 dibagi V2, atau kalau V1 dan V2 ini kan adalah kecepatan rambat gelombang. Dan kita tahu sebenarnya V1 dia punya hubungan dengan N atau indeks bias, itu kira-kira gini kan. Jadi indeks bias itu sama dengan kecepatan cahaya dibagi kecepatan gelombang elektromagnetik. Karena kalau di medium kan dia lebih rendah dari kecepatan cahaya. Jadi sebenarnya perbandingan V1 per V2 itu V itu berbanding terbalik dengan indeks bias itu sama dengan N2 dibagi N1 gitu. Nah, atau ini kalau kita pakai gitu ya perbandingan kecepatan, atau kalau kita bandingin indeks bias maka mungkin kita ingat ada hukum Snellius gitu ya, N1 sin theta 1 dengan N2 sin theta 2 gitu kan. Berarti kalau perbandingan N2 bagi N1 itu sama dengan berapa tuh? Sin theta 1 dibagi sin theta 2 gitu. Bentar, gue ada yang nelpon. Sorry, sorry. Hey, wait, no, no, no. Bentar ya. Oke, nah, bentar. Nah, adalah perbandingan sin theta 1 bagi sin theta 2. Atau kita tahu juga si perbandingan kecepatan, tadi Valen juga udah bilang ya, kan kecepatan tuh sama dengan 1 per, ini kecepatan elektromagnet in general, ya ini sifat berdasarkan sifat medium, ya 1 per akar permeabilitas kali permitivitas. Jadi, yaitu bisa juga perbandingan kecepatan itu sama dengan akar dari perbandingan si permitivitasnya. Tapi dia kebalik. Jadi kalau V1 per V2 itu akar dari epsilon 2 per epsilon 1. Nah, gitu. Oke, nah, ini adalah beberapa hal yang bakal kita pakai buat menyederhanakan persamaan-persamaan di atas. Nah, pertama, tadi kita punya, penting juga eh, kecepatan antara bagian medan magnet sama medan listrik itu punya hubungan bahwa si medan listriknya itu adalah kira-kira sebanding dengan
kecepatan dikalikan medan magnet gitu. Karena ya medan magnet itu kalau secara angka biasanya lebih kecil gitu kan. Jadi atau kalau medan magnetnya itu sama dengan 1/V di iya ya, 1/V iya, 1/V dikalikan N0 gitu. Nah, ini beberapa hal yang bakal kita pakai selanjutnya. Nah, oke. Pertama, tadi buat kalau yang satu kan nggak guna kan tadi persamaan apa syarat satu kita nggak guna. Jadi kita pakai syarat kedua aja. Buat yang syarat kedua, kita tadi punya eh, dari syarat yang kedua ya. Wait, what? Bentar ya. Syarat yang kedua, tadi kita punya sin theta i gini ya. Sin theta i sama dengan dikali B0i plus B0R sama dengan sin theta T B0T gitu kan. Nah, tadi pertama kita B0 nih tadi kan kita bisa kita pengen ubah dulu karena kita nanti bentuk akhirnya tuh E0 per E0 per E0 gitu kan. Jadi semua B-nya ini kita ubah ke E. Jadi ini tuh berubah karena ini di medium satu maka si B0-nya itu ya buat jadi E jadi 1/V1 gitu kan. Jadi dia tuh berubahnya jadi sin theta I per V1 dikalikan E0I plus E0R gitu. Karena tadi kan 1/V1 dikali E itu sama dengan B. Sama dengan by the way kalau mau nanya nanya aja ya. Sin theta T per V2 dikalikan E0 T gitu. Atau kita tadi menggunakan beberapa eh, definisi tadi gitu ya. Ini kita grup aja. Jadi E0I plus E0R-nya itu sama dengan sin theta T per sin theta I dikalikan, tadi ada V1 per V2, dikalikan E0T. Nah, memanfaatkan yang tadi, itu kita bisa dapat V1 per V2-nya itu beta. Sedangkan sin theta T per sin theta I itu super beta. Jadi ya, sebenarnya nggak guna. Itu sama dikalikan E0T. Itu sama dengan E0T. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita dapat NOI plus NOR dengan NOT. Sebenarnya ini sama dengan hasil dari syarat batas yang ketiga. Jadi sebenarnya nggak guna sih kita turunin NOI plus NOR sama dengan NOT gitu. Nah, ini sama aja jadi sebenarnya nggak kepake-pake banget. Cuman ya ini kita bisa simpan aja gitu sebagai suatu persamaan yang kita bakal pakai lagi nanti. Katakanlah ini kita namain persamaan satu gitu ya. Terus dan yang terakhir buat syarat batas yang keempat, tadi kita punya eh, cos theta ini ya, cos theta i per mu satu dikalikan ya, dikalikan tadi ada medan-medan magnet di medium satu kan. Jadi kita ubah ke medan listrik gitu tuh, atau apa betul saja minus B0 bukan plus B0I min B0R sama dengan cos theta T per mu 2 B0 kayak gitu ya. Nah, ini kita ubah ke E0 semua, jadi cos theta I per mu 1 V1 E0I min E0R sama dengan cos theta T per mu 2 V2
E0T. Kan gini. Terus kita sama kayak tadi, kita grup semua yang faktor-faktor ini ke kanan. Jadi E0I min E0R sama dengan cos theta T per cos theta I dikali mu1 V1 per mu2 V2 E0T, which is the same as cos theta T per cos theta I itu apa? Jadi cos theta T per cos theta I adalah alfa. mu1 V1 per mu2 V2 adalah beta dikalikan E0T. Gitu. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan dua. Gitu ya. Jadi, kita punya persamaan satunya adalah E0I plus E0R sama dengan E0T. Dan persamaan kedua, gue tandain, E0I min E0R sama dengan alfa beta E0T. Nah, kita pengen dapetin hasil akhir bentuknya, misal refleksi dan transmisi itu kan E0R per E0I gitu kan. Jadi, misal pertama kita mau nyari buat refleksi dulu nih, maka kita perlu, atau jangan deh, kita mau nyari berapa transmisinya dulu nih, maka kita eliminasi yang E0R-nya gitu. Misal pertama kita bisa eliminasi gitu ya. Ini ditambahin aja. Kita dapat 2 E0I sama dengan ini E0I tambah E0I 2 E0I E0R min E0R 0 sama dengan E0T 1 plus alfa beta. Maka E0T per E0I itu sama dengan berapa? 2 per 1 plus alfa beta. Sedangkan kalau buat yang E0R per E0T, ini perlu yang kita hilangin E0T-nya. Jadi misal bisa kita substitusi gitu ya. E0T sama dengan ini disubstitusi ke sini, dapatnya E0I min E0R sama dengan alfa beta E0I plus E0R gitu kan. Nah, kalau kita grup, jadi E0I-nya apa aja? Ada 1 min alfa beta dan E0R itu 1 alfa beta. Sehingga E0R per E0I-nya itu sama dengan berapa tuh? Ini E0I ya. E0R per E0I-nya adalah 1 minus alfa beta per 1 plus alfa beta. Gitu. Nah, ini seperti yang ditunjukkan di soal gitu. Gitu. Nah, mungkin ada yang mau nanya, boleh sebelum ke Brewster, bebas. Atau selanjutnya, enggak. Oke. Kok gini? Oh, oke, benar-benar. Nah, nah, terus buat menjawab kenapa kenapa nggak ada Brewster gitu ya? Ya, sebenarnya Brewster tuh apa sih? Ya, apa nih? Sebenarnya Brewster itu apa sih? Brewster itu kan kalau di yang paralel, Brewster itu kan kalau yang di paralel itu kondisi ketika
Jadi ada misal, misal dari udara gitu kan, biasanya ada pentulan, misal ini ke air gitu kan, misal air gitu ya, atau apalah terserah, ini udara gitu ya. Ya terserah deh, gue ketukar air, air, oke. Nah misal gini, ada suatu theta di mana ketika sudut datangnya ini adalah theta Brewster, nggak ada ini yang dipantulin gitu. Jadi nggak ada yang direfleksikan. Jadi full semua cahayanya itu ditransmisiin. Kenapa bisa? Karena kalau kita lihat, kan kalian bisa lihat penurunan di PPT gitu ya. Ini kan dapat kalau nggak salah si E0R, kalau ini yang paralel ya, per E0I-nya tuh kalau nggak salah apa ya, semacam alfa minus beta per alfa plus beta gitu ya kalau nggak salah. Nah, si alfa minus beta itu punya suatu keadaan di mana dia itu bisa sama dengan nol. Nah, kalau kita lihat yang punya kita kan si alfa betanya, kan kita tuh alfa betanya tuh kan gini ya. Kita persamaan refleksinya itu adalah E0I per E0R per E0I sama dengan satu min alfa beta per satu plus alfa beta. Nah, berarti kita harus nyari apakah ada kemungkinan gitu ya, bahwa ini tuh sama dengan nol. Well, simply nggak ada. And that's why nggak ada sudut Brewster. Gitu, nggak ada sudut yang bisa bikin dia ini nol. Dan makanya nggak ada sudut Brewster. Kalau yang perpendikular. Tapi kalau mungkin mau dilihat secara matematis, mungkin ya kita coba-coba aja sih. Misal, 1 minus alfa beta itu berapa? Misal, kalau sama dengan nol, berarti kan 1 sama dengan alfa beta nih. Sedangkan tadi alfa itu adalah cos theta T per cos theta I. Terus beta, misal kita ambil beta itu adalah, misal beta itu sin theta I per sin theta T nih. Ini kan apa nih? Sin, eh, sin theta sama per cos theta dan sin theta T dibagi cos theta T itu berarti dia kira-kira gini ya. Tan theta I per tan theta T. Itu sama dengan 1. Berarti tan theta T-nya harus sama dengan tan theta I. Dan ini kan eh, theta nih, theta T sama theta ini ya di antara 0 sampai 90 derajat aja ya. Jadi ya buat memenuhi ini syaratnya ini dong, harus theta I sama dengan theta T dong. Gitu kan. Nah, tapi emang mungkin gitu. Kalau ada dua medium yang indeksnya berbeda, itu datangnya tuh persis gitu. Misal theta satunya itu sama dengan theta 2. Apakah mungkin? Kan enggak ya. Karena dengan hukum Snellius kita tahu bahwa hubungan theta satu sama theta 2 itu ya sesuai hukum Snellius gitu. N1 sama N2 sin theta 2. Ya, ini tuh terjadi mungkin kalau N1-nya sama dengan N2 atau nggak ada perubahan medium gitu. Nah, tapi kan ya di sini kita ada perubahan medium. Jadi ini nggak mungkin dicapai gitu. Makanya nggak ada sudut Brewster gitu. Gitu aja sih. Nah, mungkin itu sekian dari gua. Kalau ada yang mau nanya, boleh bertanya. Karena Pak Ganda sangat concern kalau kalian tidak mengerti gitu ya. Jadi tanya aja. Kak, itu Ya. betanya emang bisa dibuat jadi sin theta I per sin theta T ya? Hmm, kayak yang sebenarnya mana sih? Yang ini aja sih kayak di apa ya? Dengan kondisi yang kita punya sekarang tuh kira-kira kan ya kalau didefinisikan kan mu 1 per mu 2 V1 V2 gini kan. Ya tadi aja sih kayak kan mu satunya sebenarnya sama aja. Jadi kalau kita coba relasi apa define dengan hubungan-hubungan yang lain ya dia bisa kita anggap sin theta
1 per sin theta 2, atau satu ini kan I dan duanya ini T gitu ya. Jadi ya bisa kita anggap itu sih. Gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Mungkin ada lagi? Bebas. Atau kalau enggak, dikembalikan dulu ke host. Mungkin saya mau jelasin dikit soalnya tadi ada yang mau nanya persamaan gelombang sirkular. Bentar ya, gue stop share. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pada dasarnya persamaan gelombang sirkular dia itu untuk bentuk matematiknya itu masih sama dengan persamaan gelombang yang linear, tetapi ada sedikit perubahan ya, ada yang seperti menentukan. Kalau yang tadi kan yang linear itu kita kan bagaimana menentukan arah ke kanan, arah ke kiri dari sumbu ya. Kalau misalnya yang apa ya, yang sirkular itu penentuan kita itu lebih ke arah bagaimana putarannya. Jadi ada putaran ke kanan dan putaran ke kiri. Tapi ya juga tentu saja ada arah pergerakannya juga, dia apakah bergeraknya putaran dia searah jarum jam ke kanan atau berlawanan jarum jam ke kiri. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman bingung bagaimana cara visualisasi, kalian bisa coba-coba aja masukin rumus ini ke dalam MATLAB gitu ya. Hmm. Jadi dalam bentuk MATLAB kita bisa lihat ada bagaimana pengaruh dari tiap-tiap parameter gitu ya. Pada gambar yang pertama ini merupakan pengaruh nilai K ya. Yang pertama itu nilai K-nya kecil 1,26 dan yang biru itu K-nya besar 2,09. Berdasarkan rumusnya kan itu 2 pi per lambda ya. Kalau K-nya besar berarti kan lambdanya kecil, maka dia akan lebar gitu. Sorry. Kalau K-nya besar kan lambdanya makin kecil, berarti dia akan nanti makin rapat gitu. Oke, kemudian kalau yang kedua itu ini kita juga bisa lihat bagaimana pengaruh dari polaritas omeganya gitu. Pengaruh dari besaran omega. Kan seperti yang kita ketahui ya, kalau omega tadi itu dia seberapa cepat dia akan berputar ya. Kalau misalnya ini omeganya itu 1,57, dia dalam ini dia putarannya sangat lambat. Tapi kalau misalnya dia 12,57, dia putarannya itu sangat cepat gitu. Ini kita bisa lihat ya, di dalam waktu 6 sekund yang sama. Ini sudah berotasi berapa kali, sementara yang kalau omeganya kecil itu masih baru menyelesaikan satu putaran penuh. Jadi kita juga bisa memanfaatkan MATLAB ya, kalau misalnya kalian bingung bagaimana putaran gelombang itu ke arah kanan atau ke kiri. Kalau misalnya arah gerakan gelombangnya dia apakah bergerak menuju kanan kiri itu dapat dilihat ya melalui polaritas yang K, KZ sama omega T. Tapi kalau misalnya kita ingin lihat apakah putarannya secara jarum jam atau berlawanan jarum jam, itu kita dapat lihatnya melalui polaritasnya dari yang perbedaan polaritas antara cos sama sin. Oke, jadi kalau misalnya cosnya apa polaritas omega T dari cosnya itu positif dan sinnya positif, maka itu kita lihat ya, karena ini kita kan arahnya ini kita pakai KZ ya, KZ yang positif ya, berarti dia arahan gelombangnya itu ke arah atas. Makanya kalau kita lihat dari misalnya dari titik nol dengan menghadap ke T-nya 10, maka kita pasti akan lihat ini dia akan berlawanan jarum jam gitu ya. Dia bergeraknya gini. Itu berlawanan jarum jam. Bagaimana jika kalau misalnya cosnya negatif sama sin omeganya itu negatif? Kalau kita kan ini pakai masih kajet menuju ke nilai positif, maka selama dia 10 second itu kita bisa lihat bahwa dia itu bergeraknya itu
Ini tuh pergerakannya adalah seperti searah jarum jam, tapi untuk antara arah putaran kiri dan kanan itu sebenarnya tergantung juga. Karena kalau misalnya nilai KS-nya itu ternyata menuju ke Z-nya negatif ya, berarti nanti kita bakal lihatnya dari atas gitu. Maka nanti itu bakal terbalik jadinya. Jadi untuk supaya mendapat visualisasi yang lebih bagus ya kalian bisa memanfaatkan MATLAB, Desmos untuk visualisasi yang lebih interaktif gitu ya. Gimana cara kita kalau misalnya susah untuk visualisasi atau interpretasi pengaruh-pengaruh parameter masing-masing, nah kalian bisa nyoba bagaimana ini dari kita bisa mengatur parameter. Nah, seperti kita lihat ya, kalau misalnya kannya rendah, maka dia rapak gelombangnya jadi lebar. Kalau misalnya kannya tinggi, maka dia rapak gelombangnya itu jadi pendek kan. Sorry. Kalau kannya tinggi, maka dia itu panjang gelombangnya jadi pendek, maka dia jadi rapat. Dan kalau W ini dia akan berpengaruh ke kecepatan. Dan kalian juga bisa lihat visualisasinya dalam kalian jalankan ada iterasi gitu. Kalau misalnya W-nya makin kecil, maka dia akan makin lambat. Tapi kalau misalnya untuk yang sirkular, ya lebih gampang pakai MATLAB. Dan kalian bisa lihat bagaimana pengaruh masing-masing. Jadi kalau misalnya mau menentukan right-handed atau left-handed, yang pertama kalian harus lihat dulu polaritas antara kz dan omega t. Itu dia apakah menuju ke arah misalnya Z-nya positif atau Z negatif, baru kalian bisa lihat kemudian dari sisi itu kalian lihat arah putarannya apakah dia berlawanan jarum jam atau tidak gitu. Kalian bisa coba-coba pakai MATLAB gitu supaya mendapatkan visualisasi yang lebih gampang. Ya, mungkin dari saya tambahnya begitu. Apakah yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kalau polarisasi gitu masuk ujian nggak? Ada apa? Kalau polarisasi masuk ujian nggak? Polarisasi masuk ujian nggak ya? Kalau kemarin dibilangnya sampai mana? Sampai apa? Kayaknya sampai polarisasi, bukan polarisasi, sampai PR aja kayaknya, sampai PR. Hmm, kalau Pak Ganda kemarin bilangnya lebih fokus ke PR dulu aja ya, kayaknya. Coba fokus ke situ dulu aja ya. Ya, jadi kalau bisa untuk tugas-tugasnya itu dipahami bagaimana apa bentuk vektornya dia ke arah kanan ke kiri kemudian bagaimana penurunannya gitu kalian harus fokus kuasai dulu itu sebagai dasarnya aja Hmm. gimana ada lagi yang mau ditanyakan halo apakah ada yang mau ditanyain lagi mengenai mengenai ujian yang akan diadakan pada hari Jumat nanti apakah ada materi yang belum paham atau gimana
Dari Kak Ilham, kira-kira ada mau ditambahkan lagi Kak? Atau merasa sudah cukup kalau misalnya dari mereka tidak ada pertanyaan? Hmm, aman lah. Ya belajar aja lah. Atau kalau mau nanya-nanya lagi juga sabi. Nah, besok-besok gitu misal. Oke, mungkin berarti saya tutup aja ya Kak ya. Oke. Oke, baik. Mungkin tutorial dari kami hanya sampai sini. Jika misalnya ada pertanyaan dari kalian lebih lanjut, kalian bisa chat saya sama Kak Ilham melalui line. Kami terbuka untuk menjawabnya. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih Terima Bang. kasih Kak. Terima kasih, Kak. Kasih Kak.